Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen operasi internasional, sumber daya manusia, dan hubungan tenaga kerja. Manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang dan jasa. Manajemen operasional adalah manajemen yang digunakan untuk merancang strategi dan menata kegiatan praktik perusahaan. Tentu saja untuk akhirnya adalah untuk meningkatkan income perusahaan. Nah, pentingnya manajemen operasional bagi perusahaan. Membantu perusahaan, membantu meningkatkan produktivitas pekerjaan perusahaan untuk mencapai tujuan, membantu meningkatkan niat baik, dan membantu memotivasi karyawan. Nah, kita masuk pada tujuannya. Manajemen ini berfungsi mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya tersebut berupa bahan baku, pekerja, mesin, dan perlengkapan lainnya, dan memastikan seluruh proses produksi berjalan dengan efisien dan efektif. Nah, berikut ini tujuan dari manajemen operasional. Manajemen ini bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan atau dikenal juga dengan efisiensi. Mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan atau dikenal juga dengan productivity. Ya, ketiga, bertujuan meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan, dikenal juga dengan istilah ekonomi. 4. Memiliki tujuan meningkatkan kualitas perusahaan atau dikenal juga dengan equality. Nah, yang kelima, mempunyai tujuan mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin, dikenal juga dengan reduce processing time. Nah, fungsi manajemen operasional. Manajemen ini memiliki beberapa fungsi untuk memudahkan tujuan tersebut. Fungsi-fungsi yang dimaksud meliputi perencanaan, perorganisasian, serta pengawasan operasional untuk hasil produksi yang lebih baik. Ciri-ciri manajemen operasional: memiliki tujuan memproduksi barang dan jasa, memiliki kegiatan proses pengubahan, adanya sebuah mekanisme pengendalian terhadap sebuah operasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada manajemen sumber daya manusia. Adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja efektif yang diperlakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia atau biasa disebut dengan MSDM meliputi merekrut dan menyeleksi manajer dan non-manajer, memberikan program pelatihan dan pengembangan, menilai kinerja, dan memberikan kompensasi dan tunjangan. Manajer SDM baik dari perusahaan domestik maupun internasional harus mengembangkan prosedur dan kebijakan diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, kita masuk pada hubungan tenaga kerja. Hubungan tenaga kerja adalah hubungan atau hukum antara pengusaha dengan pekerja atau buruh, karyawan berdasarkan perjanjian kerja. Dengan demikian, hubungan kerja tersebut adalah merupakan sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret. Ya, dengan adanya perjanjian kerja, maka akan lahir perikatan. Nah, termasuk pada perjanjian kerja dibuat atas dasar adanya kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan untuk melakukan pembuatan hukum, adanya pekerjaan yang dijanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban hukum, ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nah, termasuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Ya, dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan dan lingkungan. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, umumnya berfokus pada pendidikan, karena pendidikan menjadi jalan yang paling utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini, pendidikan untuk semua kalangan menjadi pekerjaan yang harus terselesaikan. Bukan sekedar pemerataan pendidikan saja, tapi upaya untuk meningkatkan kualitas juga. Upaya tersebut misalnya melakukan pendidikan sejak usia dini dan meningkatkan kualitas pendidikan sejak dari dasar. Lalu mempermudah akses menuju perguruan tinggi semakin disiapkan. Seperti membuka kesempatan kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan ekonomi untuk belajar dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Peranan sumber daya manusia pada organisasi. Potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia juga sangat berpengaruh terhadap upaya suatu organisasi dalam mencapai target atau tujuannya. Meskipun teknologi semakin maju dan terus berkembang, penyebaran informasi semakin mudah dan cepat, serta berbagai bahan baku semakin memadai. Tapi tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka tujuan organisasi sulit untuk tercapai. Dapat dikatakan sumber daya manusia merupakan bagian yang penting untuk membentuk integritas dan mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Jadi untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem, supaya sistem tersebut dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat dan materi yang dijelaskan bisa dipahami.